Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kelompok 5 di sini akan mulai proses praktik coaching ya. Nah, yang nanti karena kita bertiga, jadi yang pertama Pak Loman sebagai coach dan saya sebagai coachnya. Silakan Pak Loman. Ya. Selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi juga Bu Julia. Hari ini rencana Bu Puji untuk melaksanakan coaching dengan Pak Loman kan ya Bu? Ya betul Bu Julia. Nah, nanti saya akan mengamati perbincangan Ibu dengan Pak Loman pada sesi coaching. Saya juga akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu. Iya Bu, nanti saya bisa meminta masukan dari Bu Julia mungkin sebagai pengamat apa yang kira-kira harus saya perbaiki dalam percakapan saya nanti dalam proses coaching ya Bu. Baik Bu, teknik penilaian yang saya gunakan sesuai rubrik penilaian dengan rank yakni kurang, cukup, baik, dan sangat baik ya Bu. Iya, baik Ibu. Pada sesi coaching nanti, kompetensi apa yang akan Ibu gunakan? Baik, kalau proses coaching saya ini sebenarnya ada 3 kompetensi yang saya gunakan. Yang pertama itu kompetensi kehadiran secara penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti yaitu kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif, juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, apa yang akan Ibu fokuskan dan akan Ibu kembangkan? Untuk ketiganya akan saya padukan sebenarnya Bu ya, namun yang lebih spesifik atau lebih saya khususkan itu mendengarkan secara aktif dan kompetensi dengan kehadiran penuh atau presence ya Bu. Baik Bu, jadi yang akan diobservasi dan yang akan dikembangkan secara spesifik nanti adalah mendengarkan secara aktif dan kehadiran secara penuh. Ya Bu, betul begitu? Betul Bu. Jadi indikator apa yang Ibu gunakan untuk mengukur ketercapaian tersebut? Dan kapan kira-kira itu akan Ibu laksanakan? Saya nanti indikatornya menyesuaikan apa yang sudah saya buat, kemudian insya Allah akan saya lakukan siang ya Bu. Saya udah janjian sama Pak Loman di saat jam istirahat mungkin Bu. Baik, nanti saya akan mengamati proses coaching ya Bu, dan akan memberikan tanggapan setelah Ibu selesai melaksanakan coaching tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Puji. Selamat siang Bu Puji. Apakah saya mengganggu waktu luang Bu Puji? Saya ingin mengobrol dengan Ibu. Sebentar, apa boleh Bu? Ya, selamat siang juga Pak Loman. Ada apa nih? Sepertinya wajahnya agak murung, tidak bersemangat ya seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu Puji. Enggak apa-apa. Gini, saya tuh mau curhat tentang masalah saya. Ya. Karena saat berpikir, Ibu itu bisa membantu masalah saya. Dengan senang hati Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin membutuhkan solusi atau penyelesaian masalah dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh begitu, kira-kira dari obrolan diskusi kita ini apa yang Bapak harapkan? Saya mengharapkan bisa meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas Bu. Oh gitu, jadi masalah apa ya Pak, coba diceritakan yang sedang Bapak rasakan, mungkin saya bisa bantu itu Pak. Akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas saya itu ada yang malas mengerjakan tugas. Dari 30 orang, hanya 8 sampai 10 yang mengerjakan, itu pun selalu terlambat mengumpulkannya. Apa keterlambatan mengumpulkan tugas itu terjadi sama semua siswa gitu Pak? Apa semua pembelajaran gitu? Sebenarnya enggak sih Bu. Mereka itu anak-anak yang terlambat mengerjakan tugas itu hanya pada mata pelajaran tertentu saja.
Gitu. Jadi pelajaran Paloman aja nih? Atau Ya, Bu. pelajaran mana? Pelajaran saya, Bu, yaitu pelajaran IPA, Bu. Oh gitu. Jadi kira-kira kenapa nih bisa begitu Paloman? Jadi waktu pembelajaran IPA itu di kelas anak-anak kurang antusias, banyak anak-anak yang hanya diam saja. Mereka itu hanya pasif gitu, Bu. Oh gitu. Jadi bagaimana nih cara Paloman mengajarkan pengajaran IPA pada saat itu? Gitu? Jadi waktu itu anak-anak saya suruh membuka buku pelajaran. Kemudian saya menjelaskan di depan kelas. Sambil saya ajak itu tanya jawab. Jadi bagaimana nih respon anak-anak ketika diajar dengan cara Paloman yang langkah seperti itu? Ada 1-2 anak yang merespon. Gitu, Bu. Lainnya pasif. Gitu. Jadi ada 1-2 anak yang merespon ketika diajak tanya jawab itu ya Pak? Iya, betul sekali, Bu. Kira-kira bagaimana ya, Bu, ya, solusi dari masalah saya ini? Gitu. Jadi sekarang Paloman itu sudah tahu permasalahannya gitu ya. Jadi permasalahannya dihadapi Paloman, jadi anak-anak tidak aktif selama pembelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan begitu ya, Iya, Bu. mengumpulkan tugas gitu. Jadi lalu apa yang usaha atau upaya yang sudah Paloman lakukan? Selama ini sih saya sudah lakukan antara lain mengingatkan mereka melalui grup WhatsApp agar mereka mengerjakan tugas. Oh, jadi hasilnya masih tetap sama gitu Pak atau sudah diingatkan gitu? Jadi sudah dijelaskan pada saat pembelajaran, kemudian Paloman mengingatkan di WA gitu ya dengan metode tanya jawab dan sebagainya. Jadi apa Bapak sudah merefleksikan pembelajaran IPA di kelas mungkin gitu? Jadi supaya anak-anak punya motivasi pada pembelajaran Paloman. Oh iya ya, saya sudah menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik, sehingga nanti pada saat pembelajaran itu anak-anak lebih bersemangat dan baik Bu, nanti akan saya coba menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi. Nah iya itu, jadi merupakan upaya Paloman yang bagus ya Pak ya, itu langkah yang bisa dilakukan gitu. Selama ini kan hanya bercerita, hanya tanya jawab, dan jadi sepertinya kurang menarik gitu ya Pak ya? Iya Bu, mungkin selama ini metode belajar saya juga belum mampu untuk mengaktifkan siswa dan belum berpihak pada murid. Sehingga berpengaruh juga pada ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas. Iya benar. Jadi apa yang tadi Paloman ceritakan. Nah sekarang kedepannya apa yang mau Paloman lakukan? Setelah ini saya akan mencoba merefleksikan pembelajaran IPA yang selama ini saya lakukan. Kemudian saya juga akan menggunakan alternatif metode yang menarik dan juga melakukan diferensiasi konten agar siswa aktif ketika mengikuti pembelajaran IPA, Bu. Itu benar Paloman. Jadi langkah-langkah itu udah bagus sekali Paloman. Jadi yang Bapak ambil ini sudah tepat dan saya setuju nih sama ide Paloman. Syukurlah kalau Ibu setuju. Sekarang saya jadi merasa lega nih Bu. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah sekarang nih diskusi kita ini ya, Paloman pasti punya komitmen dong. Komitmen apa sih yang akan Paloman lakukan ke depannya nih? Nah, saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan metode pembelajaran, melakukan diferensiasi konten. Saya juga akan menggunakan berbagai metode yang bervariasi untuk meningkatkan antusias anak-anak, sehingga anak-anak paham dan akhirnya tugas-tugas juga dapat diselesaikan tepat waktu, Bu. Wah, keren sekali Paloman. Semoga dapat melakukannya dengan baik ya Paloman ya. Ya, terima kasih Bu Puji. Ya, sama-sama Paloman. Wah, kalau tadi saya amati sesi coaching Ibu dan Paloman sangat menarik sekali ya. Bagaimana? Apakah sesi coachingnya tadi Ibu mengalami hambatan? Alhamdulillah Bu Julia, tadi memang lancar dan saya tidak ada hambatan sih sebenarnya. Alhamdulillah, kalau begitu langsung saja ya kita membahas hasil pengamatan yang tadi Ibu laksanakan dengan Paloman. Siap Bu Julia.
Baik, tadi apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching untuk mengembangkan kompetensi yang ingin dikembangkan hari ini? Jadi Bu, seperti yang pada observasi saya sudah jelaskan di awal, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan kompetensi kehadiran penuh ya. Serta untuk mencapai indikator-indikatornya, saya sudah melakukannya dengan fokus pada lawan bicara saya, pada coachee, kemudian saya juga melakukan hal-hal yang lain, mencatat hal-hal yang penting ya. Saya tidak menyambi gitu ya Bu ya. Kemudian saya fokus pada apa yang disampaikan oleh si coach tersebut atau dalam hal ini Pak Loman. Benar sekali Bu Puji, dari yang saya amati, Ibu sudah mengikuti alur Tirta pada sesi coaching dengan Pak Loman tadi. Alhamdulillah Bu, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu dan sudah berkenan untuk menyampaikan hasil catatan Ibu yang tadi pada proses coaching saya. Jadi pada proses berikutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk kelanjutan ke depannya, Bu? Jadi untuk berikutnya proses yang ingin saya kembangkan itu kompetensinya adalah kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot Bu, karena saya kadang membuat pertanyaannya ya saya masih bersifat santai dan kalau saya rasa itu menurut saya Bu belum berbobot gitu Bu. Baik, jadi pada kesempatan selanjutnya, kompetensi yang akan Ibu kembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya. Jadi apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi tersebut? Yang pertama saya akan merefleksikan diri dulu dengan apa yang tadi sudah saya lakukan, dengan nantinya terus berlatih juga menjadi coaching serta mencari referensi itu untuk membuat pertanyaan yang berbobot seperti apa pada sesi coaching berikutnya gitu. Wah, mantap sekali ya Bu ya. Jadi nanti Ibu akan merefleksi, memperbaiki, terus berlatih, juga banyak mencari referensi. Betul sekali Bu. Nah, rencana yang baik ini Bu, kapan ingin Ibu laksanakan? Saya akan laksanakan pertama saya akan berkolaborasi dulu ya dengan rekan sejawat, mensosialisasikan dulu bahwa saya sudah mempelajari teknik coaching ini, kemudian saya bersedia untuk menjadi coaching bagi rekan sejawat yang apabila mereka membutuhkan penyelesaian masalah atau hanya sekedar sharing tentang proses pembelajaran atau kendala-kendala dalam pembelajaran gitu Bu. Wah, ternyata kedepannya Bu Puji sudah siap untuk melakukan sesi coaching bagi rekan sejawat ya Bu. Semoga makin sukses ya Bu. Iya Bu Julia, terima kasih. Sama-sama Bu Puji. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bu Julia sebagai coach dan Pak Loman sebagai coach. Baik, bangga Pak Loman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Bapak sebelum kita melakukan nanti Bapak melakukan sesi coaching ya, sebagai awal saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu ya penilaian yang akan saya nilai hari ini ya. Pada saat Bapak nanti melakukan sesi coaching dengan coach sebagai coach dan coachee, saya akan mengamati ya, saya akan menilai juga sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya. Kemudian nanti bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coachnya. Nah, dan nanti jangan lupa juga ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan tanyakan kepada Bapak, apa kompetensi coaching apakah yang ingin Bapak kembangkan pada sesi coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu.
Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi gitu, Pak? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, berarti apa namanya kompetensi yang ingin dikembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, indikator yang bagaimana yang diinginkan sama Pak Roman dalam proses coaching kali ini, Pak? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, Pak. Baik, Pak. Sekarang demikian dulu untuk observasi kali ini ya. Silakan Pak Roman melakukan proses coachingnya terhadap coach Pak Roman. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Baik. Assalamualaikum, Bu Julia. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak Loman, selamat sore juga. Bu Julia, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar dalam percakapan kita hari ini. Apa yang akan Bu Julia bahas? Baik Pak Loman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas masalah murid saya Pak. Jadi begini Pak, di kelas saya itu ada satu anak yang setiap pagi berangkat sekolah, kalau ditinggal ibunya pulang itu menangis. Dia tidak mau ditinggal oleh ibunya. Nah, anak tersebut selalu ditungguin di dalam kelas itu oleh ibunya. Nah, saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak bergantung dengan ibunya terus, Pak. Sebab pada anak usia anak tersebut itu sudah mampu di tahap perkembangan yang mandiri. Mandiri dalam hal bersekolah tanpa ditunggui di dalam kelas oleh ibunya. Begitu, Pak, masalah saya. Oh begitu, masalah ibu. Ada anak yang terus bergantung pada ibunya ketika ditinggal, ia menangis. Jadi apa sih yang Ibu ingin Julia capai atau Ibu Julia hasilkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah, Pak, tentang anak tersebut yang sering menangis di dalam kelas itu, agar ia lebih mandiri dan dia mau ditinggal oleh ibunya seperti teman-teman yang lain. Begitu, Pak Loman. Baik, jadi yang Ibu inginkan nanti di akhir percakapan ini kita mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak yang sering nangis itu bisa mandiri. Gitu ya, Bu? Jadi Iya, menurut betul. Bu Julia, apa yang dikatakan mandiri itu seperti apa sih? Oh, jadi menurut saya anak yang dikatakan mandiri itu untuk di usia seperti murid saya ini itu sudah tidak bergantung lagi, Pak. Dalam hal kecil apapun sudah tidak bergantung lagi, seperti itu, Pak. Gitu. Jadi menurut Bu Julia, indikator seorang anak dikatakan mandiri, contohnya seperti apa, Bu? Jadi contoh kecilnya ya, Pak, itu anak berani untuk di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya. Minimal dia tidak menangis, Pak, ketika ditinggal oleh orang tuanya. Seperti itu, Pak. Jadi indikator pertamanya anak itu tidak menangis ya, Bu, Iya. ketika ditinggal oleh orang tuanya. Kira-kira apa yang Ibu buat agar anak tersebut tidak menangis? Sepertinya anak tersebut itu kurang nyaman, Pak, dengan lingkungan belajarnya. Ia masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya dan sepertinya dia itu ketakutan oleh ibunya ketika dia mendapatkan nilai yang tidak menurut dia itu kecil. Dia itu udah ketakutan, takut dimarahi oleh ibunya. Jadi dia itu pengennya nilainya 10 terus, padahal kesanggupan nilainya yang dia kerjakan itu tidak sampai ke sana, Pak, seperti itu. Berarti anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya, juga belum bisa berbaur dengan teman-temannya. Begitu ya, Bu? Iya, betul, Pak. Kira-kira Bu Julia, apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa akrab dengan teman dan lingkungannya? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya, Pak. Bagus sekali ya Bu Julia.
Jadi nanti Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman itu seperti apa, Bu? Nah, lingkungan belajar yang nyaman itu saya akan menyeting kelas saya semenarik mungkin, Pak. Dengan menghias kelas yang menarik, permainan edukatif yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya akan memajang hasil semua siswa agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas tersebut. Sehingga mereka akan merasa betah di kelas. Seperti itu, Pak Loman. Wah, itu sepertinya menarik sekali ya, Bu. Jadi nanti Ibu bisa menghias kelas sesuai dengan minat anak tersebut. Kemudian akan memanjang hasil karyanya, juga menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam. Melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, berhubung dengan lingkungan belajar nih, yang menyenangkan tadi Bu, untuk supaya anak itu bisa akrab dengan lingkungannya, dan supaya bisa akrab dengan temannya, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Pak. Baik dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun iklim positif dan menerapkan budaya positif. Seperti itu, Pak. Baik Bu, nanti Bu Julia akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah seperti itu ya Bu. Iya, Pak, betul. Nah, kira-kira Bu, langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional? Nah, untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, Pak, saya akan membuat papan emoji dan melakukan restitusi. Saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Dan saya juga akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti, Pak. Baik Bu, saya kira itu sudah sangat menantang sekali ya Bu. Nantinya Ibu akan memasang papan emoji, melakukan restitusi, juga akan melakukan kekuatan sosial emosional dan mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Nah, Bu Julia, kalau boleh saya rangkum langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nanti, berarti yang pertama, Ibu ingin menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, tadi ya Bu. Iya, Ya, betul, Pak. kemudian menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya dari siswa. Kemudian yang kedua, Ibu akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan membuat papan emoji dan melakukan restitusi. Ibu juga akan melakukan integrasi PSE dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional. Betul begitu ya, Bu? Betul, Pak Loman. Nah, di antara beberapa hal tersebut, kira-kira menurut Ibu, mana yang paling mungkin segera diaplikasikan terlebih dahulu? Nah, yang pertama, Pak, saya akan menciptakan dulu lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas tadi, Pak. Kemudian, saya akan menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga yang terakhir akan memajang hasil karya dari siswa itu akan saya pajang di pajangan agar mereka bangga dan merasa memiliki kelasnya. Saya sangat setuju sekali, Bu. Jadi Ibu nanti langkah pertama yang akan dilakukan itu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, kemudian menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya dari siswa di papan pajangan. Nah, sekarang saya ingin Ibu ceritakan menghias kelasnya itu seperti apa ya? Nah, menghias kelasnya, itu saya ingin sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya, Pak, yang meliputi minat dan juga profil belajar setiap siswa. Oh, gitu. Jadi nanti Ibu sudah mengamati kebutuhan belajar siswa ya? Iya, betul, Pak. Gitu. Yang meliputi minat, kemudian profil belajar siswa. Jadi nanti kelasnya akan hias sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Begitu ya, Bu? Iya, betul. Kira-kira dalam menghias kelas ini, apakah yang akan Ibu bantu atau Ibu lakukan sendiri dalam menghias kelas nanti? Sepertinya saya akan berkoordinasi dulu dengan wali murid, Pak.
Juga saya akan mengajak semua anak. Anak-anak akan saya libatkan dalam menghias kelas sehingga anak tersebut merasa bangga dan merasa ikut memiliki kelasnya. Seperti itu, Pak. Jadi untuk menghias kelas, Ibu akan melibatkan orang tua, siswa, juga anak-anak ikut serta dalam menghias kelas ya Bu? Iya, Pak. Nah, Bu Julia, dari percakapan kita ini, yang sudah sampai di sini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi, untuk membuat anak tidak menangis saat ditinggal oleh ibunya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Dan yang bisa segera saya laksanakan adalah yang pertama yaitu menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar siswa, dengan melibatkan semua siswa dan orang tua tentunya, Pak. Kira-kira kapan Bu rencana ini akan segera Ibu laksanakan? Insya Allah mulai besok, Pak. Saya sudah bisa melaksanakannya dengan memulai mendiskusikannya terlebih dahulu dengan orang tua dan tentunya mengumpulkan bahan untuk saya gunakan sebagai hiasan kelas nanti. Baik Bu, jadi saya sangat antusias sekali bagaimana nanti hasilnya jadi langsung bisa diterapkan besok ya Bu. Iya, Pak, betul. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang lagi, mungkin seminggu lagi ya Bu, karena Iya, dalam menghias kelas membutuhkan waktu yang lama. Jadi iya. seminggu lagi setelah selesai Ibu menghias kelas, kita pikol lagi. Saya doakan semoga dengan kelas yang dihias sesuai dengan kebutuhan siswa, anak tersebut akan tidak menangis lagi saat ditinggal ibunya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Loman. Sama-sama Ibu Julia. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Loman, bagaimana tadi? Alhamdulillah Ibu, tadi alhamdulillah lancar. Bapak sudah melakukan sesi coaching tadi ya dengan Bapak sebagai coach dan Bu Julia sebagai coachingnya ya. Iya Ibu, alhamdulillah sudah. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tadi yang mengenai observasi coaching Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat melaksanakan coaching dan terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Pak, jadi kalau tadi menurut hasil observasi saya ya atau pengamatan saya tadi, proses coaching dari Bapak sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses ini alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, serta Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan untuk Bu Julia sebagai coachingnya ya, sehingga Bu Julia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip ya Pak, prinsip coaching. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang tadi dilakukan dengan Bu Julia? Baik Ibu, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu ingin memahami lagi proses Tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu ya Pak ya, bagus itu Pak. Ya semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Pak ya, Bapak dengan rekan sejawat mungkin ya. Jadi itu saja observasi saya terhadap Pak Loman hari ini. Semoga apa yang saya lakukan sebagai pengamat juga bisa bermanfaat ya Pak, baik bagi saya maupun bagi Pak Loman. Terima kasih Pak, saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Julia. Selamat sore juga, Pak. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Bu, nanti saya akan menjadi pengamat dan melihat kemampuan Ibu dalam menerapkan coaching bersama teman Ibu nanti. Baik, Pak. Jadi nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu.
Ya Pak, supaya juga nanti bisa mengetahui apa kira-kira yang perlu saya perbaiki dalam percakapan saya nanti dalam proses coaching. Jadi, nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian, yakni kurang, cukup, baik, dan sangat baik ya, Bu. Baik Pak. Baik, Bu. Jadi, kompetensi konsep apa yang akan Ibu gunakan dalam proses coaching nanti? Jadi Pak, dari proses coaching saya ini ada 3 kompetensi yang akan saya gunakan. Yang pertama itu kompetensi kehadiran siswa secara penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Baik, Bu. Jadi, kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti, kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif, juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, manakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Juga dimohon Ibu sebutkan indikatornya seperti apa ya. Baik Pak. Nah, dari ketiga kompetensi itu Pak, yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran secara penuh. Nah, adapun indikatornya dari kompetensi itu ada 4 Pak. Yang pertama adalah fokus terhadap materi yang akan saya bicarakan. Kemudian yang kedua indikatornya adalah menatap lawan bicara. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal lain kecuali hanya mencatat hal-hal yang penting saja. Dan yang keempat adalah memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach. Baik, Bu. Jadi yang akan diobservasi dan yang akan dikembangkan secara spesifik nanti adalah kehadiran penuh ya, Bu. Iya, Pak. Dengan indikatornya tadi fokus terhadap materi yang dibicarakan, menatap lawan bicara, tidak melakukan hal-hal lain, dan memperhatikan apa yang disampaikan. Nah, untuk mengukur capaian tersebut, kapan kira-kira nih Ibu akan melaksanakannya? Insya Allah setelah ini Pak, saya akan melakukan coaching dengan teman sejawat tersebut. Baik, setelah ini nanti Ibu akan melakukan coaching, saya akan mengamati proses tersebut dan akan memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan tadi. Baik Pak. Oke. Selamat siang Bu Julia, lagi ada waktu nggak nih? Saya mau sedikit sharing tentang masalah saya. Siang juga Bu Puji. Boleh Bu. Terima kasih Bu sudah mau berbagi cerita dan saya. Boleh diceritakan Bu apa masalahnya? Jadi gini Bu, saya teh ada masalah tentang penurunan nilai seorang siswi ya, yang kalau menurut saya siswi ini sebenarnya bisa mendapatkan nilai yang baik. Gitu. Oh, begitu Bu. Kira-kira apa tujuan Ibu dalam diskusi kali ini? Jadi saya kenapa ke Bu Julia, yang pertama kan Bu Julia itu rekan sejawat saya dan sebelumnya pernah ngajar di kelas 5 ya, mengajar anak ini yang angkatan sekarang yang saya pegang. Jadi saya ingin mendapatkan solusi atau pandangan Bu Julia mungkin tentang siswi ini ya yang sedang saya bicarakan. Oh, jadi tujuan perbincangan kita kali ini itu Bu Puji ingin mencari solusi, kemudian memecahkan masalah dari permasalahan yang Bu Puji hadapi. Betul Ya, begitu Bu? betul Bu Julia. Boleh diceritakan Bu apa masalahnya? Jadi gini, 3 hari yang lalu kita kan PTS ya, PTS ulangan tengah semester. Kemudian saya mengoreksi nih nilai PTS siswa kelas 6. Nah, saya pas ngoreksi yang lain tuh lumayan bagus Bu Julia. Cuma saya agak kaget sama nilai satu anak gitu. Nilainya Cantika, dan pas saya koreksi nilai Cantika itu ternyata paling rendah. Padahal kalau saya pikir-pikir, Cantika ini termasuk anak yang bisa mengikuti pelajaran, bahkan waktu semester 1 kemarin nilainya bagus-bagus gitu. Nah, pas setelah saya ngoreksi itu, kebetulan ayahnya datang nih. Ayahnya memang ada keperluan administrasi kelulusan ya. Kemudian saya langsung tanyakan nih ke ayahnya,
ternyata kalau menurut ayahnya si Cantika nih itu karena ada pengaruh bulian dari teman-temannya gitu, Bu. Gitu. Jadi permasalahan yang Bu Puji hadapi itu, Bu Puji mempunyai murid yang bernama Cantika. Kemudian nilai di semester 1 itu bagus-bagus, tetapi masalahnya di semester 2 itu ada penurunan nilai karena pengaruh bullying dari teman-temannya. Nah, memangnya buliannya seperti apa ya, Bu? Kalau yang saya dengar dari cerita ayahnya nih, katanya sih diejek gitu, mungkin dicie-cie gitu kata temennya, katanya misalnya Cantika sama siapa gitu, kayak pacar-pacaran gitu kan, kelas 6 memang lagi masanya ya Bu ya. Terus diejek, terus cie-cie, terus kenapa tuh cie-cie gitu. Memang anak si Cantika itu pendiam gitu Bu. Jadi mungkin dari situ dampaknya kalau dari cerita ayahnya itu ke fokus belajarnya dia. Ntar kalau sampai rumah dia merasa saya tuh diginiin sama teman-teman gitu. Ntar dia jadi malas untuk belajar, mengerjakan tugas pun kalau kata ayahnya gitu jadi malas. Nah, ayahnya juga menyadari sih Bu Julia kalau katanya Cantika itu memang anak yang agak dimanja gitulah sama ayahnya gitu. Oh, jadi Cantika itu termasuk anak yang sensitif ya Bu ya? Iya, sepertinya. Lalu apa yang sudah Bu Puji lakukan untuk mengatasi masalah Cantika ini? Jadi setelah saya ngobrol sama ayahnya, besokannya saya kan bicara juga sama ayahnya, ya udah Pak, besok saya panggil Cantika ya, saya mau tanya gitu, mau konfirmasi gitu Bu. Jadi saya besokannya saya panggil tuh Cantika teh gitu, saya ajak ngobrol gitu. Iya. Setelah Bu Puji memanggil Cantika, mencari tahu apa permasalahannya, kemudian lalu apa yang diceritakan oleh Cantika itu, Bu? Nah, dari cerita Cantika, dari penjelasannya memang Cantika ini suka diejek gitu. Sebenarnya kalau saya lihat pandangannya itu bercanda gitu Bu. Jadi bercanda karena memang Cantika itu kan pendiam, terus jarang bersosialisasi gitu. Jadi kalau ini cuman dengan teman sebangkunya juga sama-sama pendiam tuh Bu, si Vira namanya. Nah dia itu cuma diledek terus tuh cie-cie gitu. Jadi bukan, kalau menurut saya gitu dari cerita Cantika tuh bukan bulian yang ekstrim. Saya takutnya tadinya dibulinya yang ekstrim gitu ya Bu ya, kan sekarang banyak sekali beredar bulian yang ekstrim. Tapi kalau dari cerita Cantika sih enggak ekstrim gitu buliannya, hanya bercandaan gitu Bu. Baik Bu. Jadi karakter Cantika itu pendiam ya Bu? Mungkin karena tadi ya yang dibilang ayahnya bahwa Cantika itu perasaannya agak sensitif dan terlalu dimanja di rumahnya, sehingga membuat dia tidak siap untuk bersosialisasi dengan kawan-kawannya, sehingga menganggap kawannya itu ngerasa membuli gitu. Lalu upaya apa yang sudah Bu Puji lakukan? Pertama setelah yang saya panggil Cantika itu, saya nasehatin Cantika nih, nah bahwa kalau candaan temannya ini jangan dianggap bullying, terus kalau misalnya ada temannya cie-cie itu jangan terlalu dibawa, kalau sekarang tuh baper ya Bu ya, jangan dibawa perasaan gitu. Kemudian kalau misalnya memang tadi kalau merasa buliannya sudah tidak nyaman, lapor aja ke saya gitu, apa yang dilakukan temannya gitu. Nah, itu sudah bagus ya yang Bu Puji lakukan dengan cara pendekatan emosional terhadap Cantika. Kalau dari rank 1 sampai 10, upaya yang Bu Puji lakukan pada masalah Ibu ini, Ibu sudah ada di tahap rank berapa? Kalau untuk penyelesaian masalah ini saya merasa masih di range 6 deh Bu. Mengapa Bu Puji merasa di rank 6? Bisa dijelaskan Bu? Karena saya ngerasa belum mengakomodir semua kebutuhan siswa. Kalau sekarang kan baru Cantika ya, ternyata kayak saya merasa belum mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa, sampai akhirnya saya tahu kalau ada siswa yang mengalami penurunan nilai tersebut karena semangat belajarnya yang berkurang itu akibat dari ejekan atau bercandaan temennya gitu ya, mungkin yang dia anggap sebagai bulian gitu loh Bu. Oh, jadi Bu Puji merasa belum memenuhi kebutuhan belajar siswanya dengan pendekatan sosial emosional ya. Kira-kira Ibu mau meningkatkan rank di angka berapa?
ke angka 9 kali ya Bu Julia ya, supaya lebih ini lagi. Kalau menurut Ibu seperti apa rank angka 9 itu? Kalau menurut saya range angka 9 itu yang sudah memunculkan pembelajaran itu melalui kompetensi sosial emosionalnya Bu terhadap siswa. Jadi tadi tuh pas masuk ke sekolah tuh ada kesadaran dirinya. Kita kan dapat manajemen dirinya. Jadi pas datang sekolah itu dia perasaannya lagi kenapa nih gitu. Mungkin dari situ kita bisa tahu dia bisa mengekspresikannya melalui roda emosi Plutchik kali ya Bu ya. Jadi kesadaran sosialnya juga bisa dengan rasa empati. Kan kalau ada rasa empati kemungkinan besar tidak akan ada bulian, tidak ada akan ejekan mungkin ya. Jadi dengan berempati kemudian dapat menjalin relasi juga kayaknya Bu. Kalau kan Cantika termasuk anak yang susah bersosialisasi gitu ya. Jadi dengan semua kompetensi sosial emosional ini dapat meminimalisir bulian lah gitu. Jadi kayaknya saya harus ada pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi kayaknya Bu Julia. Gimana Bu? Wah, ternyata rencana Ibu sudah matang juga ya. Itu baru ini rencana. Kalau boleh saya rangkum, langkah-langkah yang akan Ibu Puji lakukan itu yang pertama, menerapkan pendekatan sosial emosional untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa Ibu. Ingin berada di rank 9. Kemudian yang kedua, Ibu akan memunculkan KSE dalam pembelajaran, mengungkapkan kesadaran diri, manajemen diri, dengan mengekspresikan dirinya dengan roda emosi Plutchik ya Bu ya. Lalu kesadaran sosial agar siswa lebih berempati dan menjalin relasi, sehingga tidak ada bulian lagi di kelas. Betul begitu Bu? Iya Bu Julia. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dalam rentang waktu berapa lama supaya tidak ada kejadian membuli seperti itu lagi? Jadi kalau yang saya pikirkan, saya akan melakukan pembelajaran sosial emosional ini dalam setiap pembelajaran gitu ya. Jadi baik itu dalam pengajaran eksplisit maupun di waktu-waktu tertentu gitu Bu Julia. Jadi saya akan mengintegrasikannya gitu. Wah, mantap sekali Bu Puji. Rencana kedepannya sudah sangat terfokus. Semoga apa yang Bu Puji harapkan dapat terlaksana dengan baik ya. Dan terima kasih sudah mengajak saya untuk berbagi masalah Bu Puji. Aduh, seharusnya saya nih yang sangat berterima kasih sama Bu Julia karena sudah bersedia menjadi coach buat saya sehingga saya punya teman sharing gitu. Tadinya saya yang udah bingung harus ngobrol sama siapa, ternyata Bu Julia sudah meluangkan waktunya untuk saya. Makasih ya Bu Julia. Sama-sama Bu Puji. Oke Bu, bagaimana nih percakapan coachingnya tadi? Alhamdulillah Pak, lancar sekali. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saya ya membahas tentang analisis hasil catatan dari hasil coaching yang sudah saya sampaikan tadi. Baik Pak. Nah, sebelum saya ingin tahu Bu, tadi ada yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi untuk mengembangkan kompetensi yang ingin dikembangkan hari ini? Jadi Pak, untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, serta untuk mencapai indikator-indikatornya, saya sudah melakukan fokus pada lawan bicara saya. Kemudian, saya juga tidak melakukan hal-hal lain kecuali mencatat hal-hal yang penting-penting saja. Kemudian, berikutnya saya fokus pada apa yang disampaikan oleh coaching. Baik Bu, tadi Ibu sudah menyampaikan tentang apa saja yang sudah dilakukan untuk mencapai tercapaian tersebut. Nah, sekarang saya akan menyampaikan pendapat saya ya Bu. Jadi dalam kompetensi kehadiran penuh, indikatornya semuanya sudah tercapai. Untuk mendengarkan aktif, ini juga sudah baik Bu. Dan untuk memberikan pertanyaan berbobot juga sudah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu dan sudah berkenan untuk menyampaikan hasil catatan Bapak pada proses coaching saya. Pada pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses tersebut. Baik Bu, karena ternyata hasilnya sudah baik,
Ya, mungkin dalam proses coaching berikutnya, apa yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Pada proses berikutnya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mungkin kompetensi mendengarkan secara aktif ya Pak. Baik, jadi pada kesempatan selanjutnya, kompetensi yang akan Ibu kembangkan adalah mendengarkan secara aktif. Baiklah Bu, kalau memang begitu, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi tersebut? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kompetensi tersebut, saya akan berusaha merefleksi diri. Kemudian, saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan saya. Selanjutnya adalah saya akan berlatih dan saya akan terus belajar dengan cara mencari dan memahami dari berbagai literatur tentang bagaimana proses coaching dan public speaking, Pak. Baik, bagus sekali Bu. Nanti Ibu akan merefleksi, memperbaiki, terus berlatih juga banyak mencari referensi. Betul sekali, Pak. Nah, rencana yang baik ini kira-kira kapan ingin dilaksanakan? Insya Allah ya ini Pak, menunggu jika ada rekan sejawat yang meminta saya untuk coaching Pak. Baik Bu, jadi nanti setelah ada rekan sejawat yang ingin coaching, kita berbincang-bincang lagi ya Bu. Baik Untuk Pak. mengetahui kemampuan tersebut apakah sudah berkembang atau belum. Baik Pak, jadi nanti saya akan sampaikan hasil perkembangan mungkin setelah saya melakukan proses coaching dengan rekan sejawat saya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu, kemudian Bapak sudah menyampaikan hasil catatan Bapak dari proses coaching yang saya lakukan. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk saya. Baik, sama-sama Ibu.